CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Ya, CCTV yang di Kelurahan Pegadan memang sempat saya lihat, namun CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan perumahan Pegadan, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan. CCTV tidak mengarah ke raya, mengarah ke jalan raya aja. Oke. Dan saya tidak mengambil karena seperti ini, Pak. Setelah mengamankan, baru menemukan CCTV bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Buka! 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 Apakah masuk di akal pekerja bangunan satu geng dengan cucu seorang jenderal? Kira-kira gimana? Kalau jika sepertinya tidak masuk akal. Tidak masuk ya? Ya, mungkin Bang Mariam bisa menyampaikan. Gimana? Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai apa tuh? Bagian narkoba. Narkoba, betul. Narkoba. Siap. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku ini? Baik, mohon izin Bang. Ya silakan. Baik, saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27. Ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak disuruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal nggak benar. Nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukum. Kuasa hukumnya, Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah Bang, tiga-tiganya. Ntar nggak tercapai dong jadi gubernur. Jadi Kapolda lebih cocok dia Bang. Oh begitu ya? Jadi penyidik dia sekarang. Iya. Sudah dilaporkan, oke. Jadi tidak benar Dede, Tidak benar, Pak. Bapak yang nyuruh berbohong? Tidak benar. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim, Pak. Saya cuma pelapor ketika sudah menggali komputer belum 15 menit dan mereka mengakuin, kita serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke. Itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah mengatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengaku mengatakan, maaf, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa, Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di LP dan berita acara. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang dituangkan di acara. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak. Mereka siap. Lu gua batu gara-gara lu ah. Maksudnya gini Pak. Ini Pak. Kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B? Ya para pelaku ya. Merek motornya apa? Mio. Yang merkosa duluan siapa?
Bahkan ada pelaku itu mengatakan aku yang merawani duluan gitu loh. Itu ada di BAP. Segitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya. Soal nama fiktif gimana itu Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Keyakinan tentunya di penyidik Bang ya. Bapak sendiri pribadi? Ini Kan Egy sama Dede kan ngadu ke Bapak kan? Jadi menurut Bapak gimana? Peggy sama Dede. Bukan. Dede. Aib, Siap. Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Betul. Pertanyaannya ada 3 nih. Yang apa? Fiksi apa namanya? Fiktif. Yaitu ya apa? Andi sama Dani. Ya terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang kemarin dia di pra-peradilan atau bukan? Bicara keyakinan karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut para terpidana. Disebutkan. Disebutkan terpidana. Kemudian tersebut dilakukan pengembangan ponsel sama penyidik. Ya. Mungkin penyidik yang lebih jelas. Oh begitu. Kalau yang 2 lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak? Nggak tahu ya. Ada pertanyaan kamu ke biar puas lah, biar kita nanti gue lu jangan tuduh gue ya disogok Pak Rudiana lagi ya. Kemarin gue dituduh disogok gubernur apa tuh? Bupati apa? Bupati Cirebon. Bupati Cirebon. Bukan dong, kamu tuh. Yang mana ya? Indramayu. Yang dibilang 7 miliar. Iya, Bupati Cirebon. Bupati Cirebon ya? Bupati Cirebon. Yang nuduh gue nyogok, gue lebih kaya dari bupatinya, oke? Jadi nggak mungkin gue disogok. Apa? 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 Ya justru makanya ini saya mau tanya. Nama 3 DPO itu nama dari siapa? Nama 3 DPO kita dapat pada saat kita gali keterangan daripada terpidana muncullah nama-nama. saya tambahkan ya, rekan-rekan media. Yang pertama, pertemuan sore ini sekaligus menjawab antara keluarga Vina dan keluarga Eki tidak kompak. Jadi pertemuan sore ini menjawab bahwa kami baik-baik saja dan akan mencari keadilan. Awalnya saling curiga. Awalnya saling curiga. Ya. Sekarang pun masih dikit. Oh, siap Bang. Habis ini harus makan bareng nih Bang. Kalau gentong. Kemudian yang kedua, ada narasi yang sesat dan menyesatkan. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak-anaknya meninggal tidak wajar, saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah, ya. Anak beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu, Pak Rudiana ya. Sampai di sana sebagai seorang penegak hukum dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Ya, saya ingin katakan di sini bahwa tolong narasi-narasi yang kemudian menyudutkan beliau itu diluruskan. Beliau tidak pernah menangkap. Yang beliau lakukan adalah investigasi. Teman-teman jurnalis kan juga punya jurnalisme investigasi kan? Apa itu dilarang? Kan tidak. Nah, begitu beliau menemukan titik terang kejadian ini, ya, beliau berkoordinasi dengan Reskrim. Betul ya? Anda ya, berkoordinasi dengan Reskrim ya untuk membawa dan kemudian diinterogasi awal di Polres. Karena para penyidik Reskrim menemukan bahwa unsurnya terpenuhi, dimintalah beliau melakukan laporan sebagai pelapor. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri ya kasus ini, dan kemudian sesudah terpenuhi diserahkan ke Reskrim. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi itu yang perlu saya luruskan. Terima kasih Bang. Betul. Pertanyaan berikutnya. Sebentar dulu, nanti. Pak Rudiana, Aib dan Dede itu kan saksi kunci. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya disumpah dengan berita acara? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka adalah saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP. Memang menurut hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Nggak tahu. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Yang pernah melaporkan dari untuk tindak pidana terhadap orang berbuat. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aib tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Pertanyaan berikutnya,
hampir semua pelaku ini tergolong pekerja bangunan ya. Ya, semua pekerja bangunan. Apakah masuk di akal pekerja bangunan satu geng dengan cucu seorang jenderal? Kira-kira gimana? Secara logika sepertinya tidak masuk akal. Tidak masuk ya? Ya, mungkin Bang Mariam bisa menyampaikan. Gimana? Pelaku ini kan hampir semuanya boleh dikatakan ya ekonomi pas-pasan dari pekerja bangunan. Apakah selama ini kan media-media ini mengatakan melindungi cucu jenderal? Masuk di akal nggak cucu jenderal satu geng motor sama mereka? Tidak, Bang. Kenapa tidak masuk di akal? Agak susah diterima itu, Bang, logikanya. Hah? Susah diterima logikanya, Bang. Gitu ya? Iya. Apalagi emang cucu jenderal saat itu ada bertugas anaknya di Cirebon atau di mana? Sahabat Henrys, mungkin kalian sudah menonton konferensi pers saat Hotman Paris Hutapea bersama tim semeja dengan kakaknya Vina, dengan Ibtu Rudiana, dengan kuasa hukum menjelaskan tentang kasus Vina dan Eki. Dan ini tampaknya seperti persidangan saingan ya. Sementara ini kan lagi ada sidang PK Saka Tatal ya kan. Lagi rame banget di sidang tersebut. Sepupunya Saka Tatal itu bersaksi kalau dia ditangkap dan disiksa oleh Ibtu Rudiana dengan teman-teman. Yuk Sahabat Henrys, kita coba analisa antara sidang saingan Hotman Paris Ibtu Rudiana versus sidang Saka Tatal. Oke? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Apa kabar kalian semua? Sehat ya Sahabat Henrys ya? Berderai air mata. Farhad Abbas nangis ya kan? Hakim juga, pengunjung juga. Mendengar kesaksian dari sepupu Saka Tatal yang kabarnya ditangkap dan disiksa oleh Ibtu Rudiana CS. Nah, di situ ada dua nama yang lagi dicari-cari oleh netizen, Gugun Gumelar dengan Aris Papua ya, kalau tidak salah ya. Dan gencar-gencar netizen mencari nama-nama tersebut, siapakah orangnya. Sementara tengah berlangsung sidang PK Tatal, lagi seru-serunya, ada muncul sidang saingan. Kenapa saya katakan sidang saingan? Karena ini ada tanya jawab, interogasi mengenai kasus Vina Cirebon ke Ibtu Rudiana yang kabarnya adalah ayah dari almarhum Eki. Coba diperhatikan, ada beberapa statement tadi. Yang pertama itu tampak Ibtu Rudiana ditanyain oleh pengacara Hotman Paris Hutapea mengenai kasus Vina Cirebon, dan ada beberapa bagian yang itu janggal dan sepertinya Ibtu Rudiana itu mengelak. Ditambah lagi ada pertanyaan mengenai cucu jenderal, itu tampak Ibtu Rudiana gelagapan, gemetaran, suaranya sangat pelan ketika menjawab pertanyaan tersebut. Nah loh, semakin curiga kan netizen. Ada lagi pertanyaan Ibtu Rudiana mengenai CCTV. Ya, CCTV Ibtu Rudiana mengamankan dan berdalih. Lalu kuasa hukum lagi menambahkan kalau Ibtu Rudiana tidak menangkap tapi mengamankan para pelaku. Oke, coba perhatikan. Dan ditantang oleh Hotman Paris Hutapea untuk siaran live di TV. Tampaknya Ibtu Rudiana takut. Sedangkan beberapa waktu yang lalu kita perhatikan, sadar ada kamera, Ibtu Rudiana itu kabur guys. Nah bagaimana dengan siaran live di TV? Bahkan ditambahkan live TikTok. Karena netizen TikTok ini luar biasa ini. Kritis banget menurut saya. Saya tadinya gak suka TikTok, jadi sering buka TikTok. Dan banyak informasi yang saya dapatkan dari TikTok. Mungkin kalian sama dengan saya, Sahabat Henrys. Dan cepat banget ya kan? Apakah Ibtu Rudiana berani ditantang oleh Hotman Paris Hutapea? Tampaknya dia menolak ya kan. Sedangkan tahu ada kamera aja kabur, apalagi terima tantangan dari Hotman Paris Hutapea. Oke, banyak sebenarnya hal-hal yang
menjadi pertanyaan besar kita semua. Tampak janggal dan Ibtu Rudiana sepertinya sangkal berbagai macam tuduhan kepada Ibtu Rudiana. Bahkan sempat untuk sumpah pocong dan bongkar makam pun dia berdalih, guys. Berarti kecurigaan netizen selama ini ada benarnya. Kenapa dia takut? Ya kan? Berbagai macam dalih gitu ya, berbagai macam cara upaya untuk menolak secara halus gitu loh. Itu kan menolak. Kalau dia memang benar itu makam Eki, ya, dia bisa dengan gamblangnya bilang oke, tanpa ditantang pun saya bersedia. Nah ini dia ketakutan, guys, kayak ketakutan dan menggunakan berbagai macam cara untuk berdalih. Dan saya perhatikan sidang tandingan Hotman Paris Hutapea CS ini dengan Ibtu Rudiana, ada motif tertentu tampaknya di balik ini semua. Apakah ada upaya untuk netizen katakan Ibtu Rudiana cuci tangan, ya, seolah-olah Ibtu Rudiana itu benar apa yang dilakukan dan menjawab tuduhan-tuduhan selama ini. Jadi kayak pembenaran gitu loh. Bahkan netizen juga curiga dengan Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris Hutapea sebenarnya mendukung siapa ini gitu loh. Ya, mungkin Ibu Widya akan lebih pedas lagi komentarnya nanti setelah lihat video itu ya guys ya. Sebenarnya arah Hotman Paris Hutapea ini kemana gitu loh. Apakah murni kemanusiaan untuk menolong atau membuka kasus ini atau kan menjadi pertanyaan besar nih. Bahkan sempat juga kan anaknya siapa tuh El Barak ya, itu skakmat langsung Hotman Paris Hutapea ini berani banget ya di depan dia sendiri ya, di TV pernah bilang ya, karena nggak mau jadi lawyer karena lawyer itu semuanya pembohong katanya gitu. Itu anak kecil loh yang ngomong guys ya. Jadi banyak hal menurut saya yang janggal dari sidang tandingan atau pertemuan Ibtu Rudiana dengan keluarga Vina dengan dengan Hotman Paris ini terkesan banyak hal motif-motif tertentu nih di balik ini. Ada apa sebenarnya gitu loh. Ya, sementara sidang Sakatatal muncul statement-statement muncul kayak sidang tandingan, ya kan? Apalagi yang saya ingat ya saya tonton dari malam sampai selesai itu statement-statement yang diberikan Ibtu Rudiana menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Hotman Paris Hutapea. Yang jelas kalau saya perhatikan Ibtu Rudiana itu tampak berdalih, ya, sangkal semua tuduhan dan mencoba untuk memutar bahasa, ya, seperti kayak dia tidak menangkap tapi mengamankan, termasuk CCTV. Terus dia tidak membuka CCTV, hanya mengamankan. Lalu itu kan CCTV mengarah ke jalan raya ke rumah Garden House gitu ya. Itu kan dalih-dalih semua, sangkalan semua. Benar nggak Sobat Hendris? Dan terkesan memang pertemuan ini untuk kayak pembenaran gitu, pembelaan Ibtu Rudiana. Kenapa Ibtu Rudiana tidak bersaksi saja? Karena dia kan pelapor. Datang dong ke sidang. Berani nggak terima tantangan sidang? Dan di lewat kuasa hukumnya jelas menolak karena novumnya tidak kuat kata gitu ya. Datang ke sidang PK Tatal, kemudian sanggah semua itu di persidangan, buktikan, tunjukkan bukti-bukti, lalu mau makam Eki itu dibongkar, ya, dan terima mau sebuah pocong, ya. Nah, berani nggak kira-kira? Kalau Ibtu Rudiana berani dan mau menjawab semua tuduhan ini semua, akan baik juga kan sebenarnya. Tapi kenapa kok terkesan Ibtu Rudiana berdalih, sangkal, ya, menepis gitu ya, dan tidak mau terang-terangan membuka kasus ini secara terang-benderang. Itu kan menjadi pertanyaan publik semua ya guys. Oke guys, menurut kalian bagaimana statement Ibtu Rudiana terbaru kemarin? Komen di bawah guys ya. Itu saja video kali ini Sobat Hendris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.